Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di dalam channel kami Gracia Hope Compassion Channel. Harapan di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita mengangkat tangan, maka Tuhan pasti akan turun tangan. Namun satu hal saudara, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, jangan kutuk. Firman Tuhan katakan kepadamu, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, pilihlah berkat, maka engkau akan hidup. Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Saat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Sebab itu saudara, biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari setiap pagi kita renungkan, belajar firman Tuhan, supaya kita lebih lagi memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Supaya Tuhan mengenal kita dan tidak dikatakan, "Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau." Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengenalnya lewat firman Tuhan, firman yang memberikan kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu, dan di dalam hadirat-Mu kami mau tetap setia menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan kami dapat menikmati iman pengharapan kami bahwa ketika Yesus sudah bangkit, kami pun akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan di dalam tubuh kemuliaan. Kami dapat menikmati pohon kehidupan yang memberikan kekuatan senantiasa kami di dalam kekekalan, memerintah bersama-sama dengan Kristus sebagai Raja. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Anak Domba Allah yang kudus, kami sambut firman demi nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-34. Terlebih dahulu tentang judul perikop kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami di dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut.
Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Firman Tuhan di dalam judul perikop yang berikutnya yaitu kebangkitan tubuh dari ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-58. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apakah yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup? Kalau ia telah mati, tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Ayat yang ke-47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya akan menyatakan suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-58. Cukup panjang ya saudara, tentang kebangkitan. Kebangkitan dari antara orang mati. Yesus sudah melaksanakannya. Yesus sudah menggenapinya. Kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Sia-sialah kepercayaan kita jikalau Yesus tidak bangkit. Karena kalau Yesus tidak bangkit, lebih baik kita makan, minum, dan kemudian mati. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa oleh karena Kristus yang sudah bangkit, kita punya pengharapan bahwa kita juga akan bangkit.
Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu di dalam ayat yang ke-50, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, ketika kita mempercantik, memperindah tubuh kita, itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak dibinasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Sama bentuk tubuhnya, sama wujudnya seperti manusia, tetapi bukan seperti manusia ciptaan yang diciptakan dari debu tanah yang kemudian seperti kita hidup. Tapi makhluk-makhluk surgawi memancarkan kemuliaan dengan tubuh kemuliaan, dengan kualitas yang berbeda dengan tubuh manusia jasmani. Nah, saudara, maut tidak berkuasa atas kebangkitan orang-orang di dalam Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan kebangkitan yang mulia ini di dalam beberapa poin yang berikut ini yang kita pelajari, bahwa hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi. Karena Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, kita juga mengalami kemenangan tersebut, saudara. Yang pertama, kebangkitan Kristus haruslah menjadi dasar iman kita. Karena Yesus bangkit, kita punya keberanian untuk percaya, turut dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia pemberitaan firman, sia-sia Injil, sia-sia iman kita. Sebab tanpa kebangkitan berarti tidak ada kuasa pengampunan dosa, tidak ada hidup kekal, dan tidak ada pengharapan. Apa yang mau diharapkan kalau Yesus itu mati sama seperti manusia pada umumnya? Tapi kabar baik, Yesus telah bangkit dan disaksikan oleh orang-orang yang lain. Bahkan kebangkitannya disaksikan oleh ratusan orang yang menyaksikan bahwa dia betul-betul punya tubuh. Bahkan di hadapan mereka, dia naik ke surga. Inilah pusat dari iman kekristenan kita. Syukur kepada Tuhan bahwa Yesus kita yang hidup itu bangkit. Ada rasul-rasul di dunia yang bukan dari Injil, yang bukan dari Kristus, yang mengaku diri rasul, tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan. Bagaimana mungkin dia akan memberitakan jalan, ya, jalan kebenaran dan kehidupan? Hanya Yesus yang dia telah masuk ke dunia orang mati. Dia telah mengalahkan maut sehingga dia dapat berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Karena Yesus sudah bangkit, maka kita punya keberanian untuk percaya bahwa ada immortality, kehidupan kekal di dalam Tuhan, ya, eternal life Tuhan. Ada eternal life di dalam Tuhan. Ada keabadian di dalam Tuhan. Sesudah kita mengalami kematian daging, kita akan mengalami kehidupan kekal. Atau bagi kita yang masih hidup, ketika Yesus Kristus menjemput kita pada kedatangannya yang kali kedua, maka kita akan diubahkan, langsung diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Realitas ini mengubah iman percaya kita menjadi iman yang penuh dengan pengharapan. Makanya saudara percaya tentang kebangkitan Kristus. Yang kedua, saudara, oleh karena Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia mendapatkan otoritas kerajaan. Kebangkitan itu terjamin di dalam Tuhan. Yesus yang adalah buah sulung dari kebangkitan yang hidup, maka dia adalah yang pertama bangkit, dan kita mengaku mengikutinya. Adam adalah manusia pertama. Oleh karena Adam jatuh dalam dosa, maka upah dosa adalah maut. Dan semua orang kehilangan kemuliaan Tuhan karena kejatuhan manusia yang pertama. Karena satu manusia, seluruh umat manusia mengalami kematian rohani. Tapi karena satu pribadi yang dia adalah 100% manusia, tapi 100% juga Allah, di dalam Kristus semua akan dihidupkan, dibangkitkan jika kita percaya. Saudara, kita tidak sedang menunggu kapan ya kita mati, kapan ya saya menyusul saudara saya yang sudah meninggal, papa saya yang sudah meninggal, tapi kita sedang menantikan rupa anak-anak Allah akan dinyatakan, yaitu kemenangan yang gilang gemilang oleh karena Yesus. Kebangkitan bukan hanya untuk nanti, tapi untuk kehidupan kita yang sekarang. Kita percaya Yesus menjamin kebangkitan dan hidup. Yang ketiga, saudara, tubuh kita pasti dia akan diubahkan. Jadi tubuh kita ini sifatnya fana, sementara, tidak abadi, saudara. Tetapi ketika yang abadi itu akan datang, maka saudara akan mengalami perubahan, ya, tubuh yang dimuliakan. Tubuh kita yang sekarang bisa fana, lemah, sakit, tapi tubuh dalam kebangkitan itu mulia, kuat, dan kekal. Kudus di hadapan Tuhan. Seperti benih yang ditanam dan tumbuh menjadi sesuatu yang baru, tubuh yang lama akan diubah menjadi tubuh kebangkitan yang
immortal, yang tidak akan mati di dalam eternal life. Amin. Yang berikutnya saudara, kita harus percaya bahwa kematian Yesus sudah dia menyelesaikan segala sesuatu di jurang maut, dan maut telah dikalahkan untuk kemudian ketika dia bangkit, apa yang dia bawa? Kemenangan. Ayat 54 hingga 57 berkata, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Oleh karena kebangkitan Yesus, dia telah menghancurkan musuh terbesar manusia, yaitu maut. Manusia paling takut mati. Kenapa? Ketika kita mati, hidup kita sudah selesai. Apa yang kita buat, itu kita bawa mati. Apakah kita akan masuk neraka atau kita masuk ke dalam kerajaan yang mulia. Nah, kita tidak perlu takut lagi menghadapi akhir hidup ini karena ada kemenangan. Asal kita tinggal dalam Yesus. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kata kuncinya, di dalam Kristus. Efesus katakan, di dalam Kristus ada berkat-berkat rohani. Amin. Yang kelima, saudara, mari kita giat dan berdiri teguh. Oleh karena kita percaya, bukan berarti kita hidup sembrono. Oleh karena kita percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan, bukan berarti kita jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi harus berdiri teguh. Di dalam iman, berdiri teguh artinya jangan kamu jatuh bangun. Jatuh bangun. Berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara, jangan goyah. Artinya, saudara, bukan lagi kita kembali kepada manusia lama. Bukan lagi kita seenaknya kemudian berjalan tanpa kehati-hatian. Tapi jangan goyah, giatlah selalu. Bahkan dikatakan dalam pekerjaan Tuhan. Layanilah Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Apapun yang saudara tabur di dalam pelayanan, apapun yang saudara tabur di dalam iman, di dalam doa, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Nah, apakah artinya bagi kita? Jangan hidup dalam ketakutan, jalani hidup dengan iman dan penuh semangat, layani Tuhan dengan kesungguh-sungguhan, upahmu tersedia di surga. Karena semua yang kita lakukannya untuknya punya makna kekal. Nah, saudara, hidup ini bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi awal dari segala sesuatu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena di dalam Kristus, saudara ada pengharapan, ada masa depan, ada kemenangan. Saudara, kalau orang hidup tanpa pengharapan, saudara, dia akan hidup seenaknya. Tapi kalau orang hidup di dalam pengharapan, maka dia ada semangat, dia ada gairah, ada passion untuk menjalani hidup. Ada harapan ya. Harapan itu membuat kita teguh, membuat kita kuat, membuat kita itu cheerful, membuat kita itu semangat. Dan kemudian kita akan chill menghadapi hidup ini. Semangat dan santai dengan arti kata Tuhan menyediakan segala sesuatu, kita yakin sepenuhnya. Mari kita hidup sebagai orang yang percaya kebangkitan itu nyata, Yesus hidup, maka kita hidup juga bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari berdoa. Kami percaya akan kuasa kebangkitan. Kami hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan. Jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Namun satu hal, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada hari ini, angkat hatimu, angkat tanganmu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, jangan bergaul menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Jangan duduk di kumpulan kaum pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan biarlah kasih karunia Tuhan membuat kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Oleh karena iman, oleh karena firman, kita hidup, kita kuat, kita dibenarkan, kita tidak memiliki pengharapan yang sia-sia. Oleh karena Kristus benar sudah bangkit dan hidup. Dia sudah mengalahkan maut. Maut, di manakah sengatmu? Oleh karena Yesus yang sudah menang, kita dapat terus percaya dan berharap. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya menyertai, memimpin, membimbing kita dimanapun kita berada. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat
yang tidak punya pengharapan diberikan kekuatan iman untuk berharap. Demi nama Yesus Tuhan, kami sambut pengurapan baru, kekuatan baru di dalam Tuhan. Dari firman-Mu yang hidup yang memberikan kekuatan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan, semangat baru saudara, Tuhan Yesus memberkati, dan selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Shalom and God bless you. Tuhan memberkati. Bangkitan di dalam Tuhan memberikan kita pengharapan, tetaplah teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom.